Halo guys, teman-teman, di channel aku Arya Bagus. Kali ini akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Jangan Bersandar di Tempat Angker. Oke, let's go. Cerita ini 100% merupakan pengalamanku pribadi. Kelengkapan cerita yang nggak aku tahu diceritakan oleh teman yang berada di lokasi saat semua ini terjadi. Biar kalian nggak bingung, aku pakai sudut pandang orang pertama, yaitu diriku sendiri. Sorry guys kalau berantakan. Kejadian ini terjadi di bulan April 2019 saat kampusku melakukan kegiatan studi kenal lapangan PSKL di Semarang. Pagi itu semua rombongan bersiap menuju Semarang menggunakan bis perjalanan dari Surabaya ke Semarang hanya 3 jam. Sampai di Semarang, kami mengunjungi salah satu pabrik. Karena padatnya jadwal kunjungan di pabrik, kami tiba di museum saat hari mulai gelap. Di sini semua hal-hal aneh itu terjadi. Museum ini sangat terkenal bagi kota Semarang, bahkan Indonesia merupakan peninggalan Belanda yang masih sangat terjaga sampai sekarang. Rombongan tiba-tiba di museum sekitar pukul 18.30. Setelah turun dari bis yang terparkir di samping museum, kami berjalan menuju area museum. Dalam perjalanan menuju area tersebut, aku sempat bercanda dengan teman-teman. Aku vlog enak nih, halo guys, kembali lagi bersama jurnal. Aku pun memperagakan salah satu youtuber horor yang cukup terkenal. Hujuk ngawur, iki panggon angker. Jangan masalah ini tempat angker. Aku yang gak peduli tetap mengelanjutkan guyonanku itu. Setelah saat itu, aku melihat perempuan berada di lantai 3 menggunakan baju khas mumi. Aku tahu betul itu bukan manusia, tapi dasarnya aku yang juga tetap masuk ke museum. Setelah museum di lapangan depan museum, perhatianku terlalu tertuju pada lantai 3. Aku melihat ada anak kecil yang menutup di jendela, padahal lantai 3 sudah ditutup jam 5 sore. Aku terus melihat ke atas. Anak kecil itu terus membuatku mengalihkan perhatian. Dia membuatku tidak berhenti memandangi lantai 3. Saat masuk area museum, aku yang tadinya segar tiba-tiba ngantuk parah dan ingin tidur. Teman-temanku yang lainnya sibuk berfoto-foto, sedangkan aku hanya berdua dengan putri aku. Put, ke atas yuk. Putri nggak takut. Berkali-kali aku minta ke atas, namun berkali-kali juga ditolak sama putri. Akhirnya kami hanya mengelilingi ruangan yang ada di lantai 1. Setiap ruangan kami masuki, kami melihat isi museum sampai pada salah satu ruangan. Di ruangan itu ada banyak foto-foto petinggi Belanda. Anehnya, familiar dengan wajah-wajah itu. Putri asik membaca tulisan berbahasa Belanda. Aku yang aslinya tidak tahu bahasa Belanda tiba-tiba bisa mengartikan apa yang dibaca Putri. Putri kaget menarikku keluar dan mengajakku duduk di taman. Aku menurut aja karena aku udah capek juga. Aku duduk di bangku taman, sebelah kanan Putri dan sebelah kiriku dosen. Aku, Bu, misalnya aku ngantuk banget di sini. Dosen, ada 2 kemungkinan kamu ngantuk. Yang pertama kamu capek, yang kedua kamu diganggu penunggu sini. Kemudian aku yang saat itu merasa ngantuk berat memutuskan untuk tidur sebentar di bawah Putri. Bukannya tertidur, aku langsung berdiri dan lihat lagi anak kecil itu mengalihkan perhatianku. Putri yang merasa aku semakin aneh mengajakku keluar dari museum. Waktu kunjungan juga hampir habis. Jadilah kami tak lama rombongan keluar dari baris di halaman depan untuk di bagian kunci hotel. Kebetulan hotel yang kami tinggali berada di belakang museum. Persis aku yang semakin mengantuk mundur ke belakang barisan. Tapi Leo dan Putri merasa ada yang aneh. Leo, cowok aneh kon, jangan macam kamu. Aku sih enggak, aku ngantuk. Tapi Leo dan Putri semakin merasa ada yang aneh. Leo, Put, jagain Ica. Aku jagain Ica. Benar saja aku pingsan. Dari part ini aku diceritain guys, aku pingsan. Sebenarnya nggak pingsan guys, tapi kemasukan baunya Belanda yang aku lihat pertama. Jatuhnya benar-benar anggun. Mataku nggak kuat lagi, rasanya pengen merem. Teman-teman yang lain mulai panik, menyuruhku tetap terjaga. Aku yang setengah sadar tetap melihat ke atas. Leo memaksa aku berdiri dengan tatapan kosong. Teman-teman yang mengenai aku mulai bertanya, Agi, niki sinten, ini siapa? Sita, isok bahasa Jawa ra, isok bahasa Jawa nggak? Leo, ini siapa, bisa bicara? Aku ingin bicara tapi pertahan, leherku sakit. Aku cuma bisa membuka mulut tanpa ada suara. Sakit banget rasanya. Aku terus memegang leherku. Aku nangis. Pernah nggak sih kalian nangis karena rasa sakit? Bukan patah hati loh, yang itu rasanya sakit banget. Agar nggak semakin parah, aku dibawa keluar menuju hotel. Leo dan Putri menggandengku keluar. Setelah keluar di area museum, aku mulai sadar. Tapi gak gitu aja guys. Baru 2 langkah keluar dari area museum, anak kecil itu mengikutiku dan memaksa masuk. Aku nangis lagi. Aku mau kemana? Putri, tidur yuk di atas. Aku gak mau, aku takut dengan gaya bicara pas anak kecil.
Putri, tidur dulu ya, kan capek. Aku nggak mau, aku takut. Aku balik ke sana menunjuk museum. Putri tetap menarikku menuju hotel dan dia membawakan koperku. Sampai di depan hotel aku benar-benar takut dan jongkok di depan hotel. Mas travel kan dulu, yuk nanti sakit loh. Aku nggak mau, kan aku nggak bisa sakit. Mas travel, ini siapa, mau apa ikut kesini? Aku main. Mas travel menutup mataku dan membawaku ke psikologi hotel. Rombonganku ke Semarang di Handal Travel. Saat di sofa aku ada salah satu katingku yang ingin berkomunikasi dengan yang ada di tubuhku. Kating, ini siapa? Aku diam. Kating, bisa bicara? Aku mengangguk. Kating, kamu dari mana? Nah, makan kesini dan kasihan Kak Ecanya sampai mau tidur di museum. Mau main, aku diajak main. Kating, siapa yang ngajak? Aku menunjuk diriku sendiri, dia ajak aku main. Kating, Kak Eca tadi kan sama-sama teman-temannya. Aku Kak Eca sendirian terus lihat aku terus aku mau main. Kating, kan tadi Kak Eca sama teman-temannya. Aku enggak, cuma sama dia, Putri. Kating, kamu sama Kak Eca beda, nggak boleh main ya. Aku merengek dan nangis. Aku mau main. Kating, main di mana? Aku sana menunjuk museum. Kating, ini sudah malam, nggak boleh ya. Aku jahat. Master travel yang tadi mulai kasihan lalu menekan punggungku, entah doa apa yang dibacakan. Aku terdiam, tidak bisa bergerak, lalu pingsan. Ketika sadar aku disuruh makan, aku makan bersama anak-anak yang lain, tapi gelagatku masih aneh. Mas travel, anak kecil yang tadi suruh ikut aku juga. Aku mengiyakan perintah dan menyuruh anak kecil itu untuk pergi. Setelah makan aku ke kamar mandi, aku cuci tangan. Putri yang melihat gelagatku yang masih aneh terus mengulang ajakku bicara. Yang aku lakukan menepuk tanganku layaknya anak kecil. Setelah makan kami menuju kamar. Saat itu aku masih kebingungan dan bertanya-tanya sebenarnya adakku ada di mana. Karena saat itu aku yang ku melihat dua tempat yang berbeda. Aku merasa sedang berada di rumah yang cukup besar dan di waktu yang sama aku merasa ada di hotel. Sampai di kamar, teman-temanku nyuruhku untuk segera sholat, tapi berat banget rasanya. Dengan terpaksa aku mengambil air wudhu dan sholat. Benar-benar tidak konsentrasi, harusnya membaca niat sholat isya tapi malah niat sholat zuhur yang terucap. Harus sholat batinku. Aku berkonsentrasi penuh untuk bisa membaca niat sholat isya dan aku berhasil sholat. Setelah sholat perasaanku benar-benar lega dan aku sebenarnya sadar, dan saat itu aku pun benar-benar capek, tapi aku nggak ngantuk seperti sebelumnya. Aku berusaha tidur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selesai. Sorry guys kalau berantakan, baru pertama kali bikin trip. Semoga berkenan membaca pesanku. Jangan sampai kalian bercanda dapat angkar ya, karena mereka bisa mendengar. Yang masuk ke aku itu noni Belanda yang aku lihat pertama, dan yang kedua anak kecil. Setelah pulang dari Semarang, aku bertahu fakta siapa noni Belanda itu, dan alasan itu aku nggak bisa ngomong. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.